Pernahkah kalian terpikirkan mengapa hantu perwujudannya berbeda-beda di setiap negara? Apakah hantu juga merupakan masyarakat berbudaya, sehingga mereka memiliki pakaian adat, bahasa, hingga kebangsaan tertentu? Kenapa jarang dan hampir tidak pernah hantu di satu negara menakuti manusia di negara lain? Apa jangan-jangan mereka juga perlu paspor dan visa untuk bisa traveling ke negara lain? Mari kita simak pemaparannya dari Kenapa Ya? Dalam pandangan agama Islam dikenal istilah al-jin, berakar dari kata al-jana yajunu jana, yang bermakna menutup. Artinya, jin merupakan makhluk tidak kasat mata atau tidak dapat dijangkau oleh kemampuan mata manusia. Walaupun manusia tidak dapat melihat mereka, tetapi mereka diberikan kemampuan untuk melihat manusia walaupun berada di alam yang berbeda. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, sesungguhnya ia, setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang mana kamu tidak mampu melihat mereka. Beberapa di antara mereka juga memiliki kemampuan untuk menampakkan diri, akan tetapi sebab berada di alam yang berbeda mereka tidak bisa menampakkan wujud aslinya melainkan hanya menyamai wujud-wujud makhluk yang terdapat di sekitar manusia. Mereka pula kerap menampakkan diri dalam wujud-wujud yang menyeramkan, tujuannya tentu saja menakuti manusia supaya manusia lebih takut kepada mereka daripada kepada Tuhannya. Hantu-hantu selalu memiliki perangai yang berbeda di setiap daerah seakan mereka memiliki ciri khas kedaerahan. Orang Indonesia ditakuti dengan perwujudan pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Sedangkan di negara lain terdapat vampir, mumi dan Dracula. Jarang sekali kita temui setan bule karena mereka menyesuaikan diri dengan siapa yang mereka sedang takuti. Dari sini kemudian berkembang berbagai mitos, penampakan terekam kamera, serta beragam cerita horor. Dalam pandangan sains, seorang ahli saraf Kanada, Michael Persinger, mempelajari hubungan antara medan elektromagnetik dengan persepsi manusia terhadap hantu. Hipotesisnya bahwa medan magnet yang berdenyut tidak kentara di bawah kesadaran manusia, membuat seorang merasakan seolah terdapat suatu kehadiran makhluk lain di sekitarnya. Hal tersebut juga berkaitan dengan pola aktivitas tak wajar yang terjadi di area lobus temporal otak. Michael melakukan penelitian dengan memasang helm yang dipasang di kepala beberapa partisipan. Beliau menemukan pola-pola medan magnet lemah di kepala seseorang. Selama 15-30 menit, getaran frekuensi infrasonik yang didengar oleh partisipan percobaan sains tersebut turut menyebabkan ketidaknyamanannya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa persepsi mengenai hantu baik saat merasakan kehadiran maupun melihat suatu penampakan berkaitan erat dengan sistem otak. Hal ini pula lah yang membuat pengalaman mistis orang-orang berbeda sesuai dengan pengalaman otaknya. Sekarang coba kita pikir kenapa ada penampakan orang-orang yang baru saja meninggal, seolah kita merasa mereka masih berkeliaran. Mungkin saja penyebab dari penampakan tersebut ialah sebab otak kita tengah dekat dengan sosok meninggal tersebut. Maka ketika terdapat pola aktivitas tak wajar di area lobus temporal yang muncul atau yang tervisualisasikan adalah sosok orang-orang yang baru meninggal tadi. Begitupun dengan mendengar berbagai mitos atau cerita menyeramkan, kita jadi mengenal berbagai macam hantu yang konon berkeliaran di daerah kita. Maka saat terjadi pola aktivitas tak wajar di area lobus temporal yang terjadi adalah visualisasi dari hantu-hantu yang diceritakan tadi. Lalu kenapa meski kita tahu tentang vampir, mumi, Dracula dan lain sebagainya yang tervisualisasikan bukan mereka, alias kita tidak melihat penampakan hantu-hantu luar negeri itu di Indonesia? Hal ini sebab secara sadar maupun tidak, otak kita telah menerima bahwa hantu-hantu tersebut tidak tinggal di tempat kita. Dalam pandangan psikologi, oleh Vic Tandy dalam suatu makalah, 1998, dijelaskan bahwa seorang pekerja pabrik alat-alat medis dilaporkan sering melihat penampakan serta mendengar suara aneh. Setelah diselidiki, rupanya ruangan yang dihuninya memiliki sumber gelombang 19 Hz, berasal dari kipas angin ruangan yang lembab berjamur pula disebut dalam penelitian, memiliki relasi dengan pengalaman mistis. Penelitian Rens Lange dan James Houran juga menyatakan bahwa seseorang yang diberitahu bahwa tempat yang dimasuki olehnya banyak hantunya, cenderung akan lebih merasakan kehadiran hantu ketimbang yang tidak diceritakan. Penampakan hantu secara psikologi erat kaitannya dengan sugesti, cerita rakyat, mitos, film-film horor yang berkembang di seluruh dunia dengan masing-masing stylenya.
Berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain dan dengan membawa ciri khas budaya tersendiri membuat kebanyakan dari kita terpengaruhi cara kerja otak dan inderanya dalam memvisualisasikan hantu. Itulah pemaparan hantu memiliki wujud yang berbeda di setiap negara. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kita semua terhadap hantu. Manusia hanya diwajibkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab.